Tapi saya mau mengatakan begini, sebetulnya langkah untuk membawa Anies masuk ke dalam itu buat saya adalah blunder dan justru bisa yang akan menjadi variabel menggagalkan kemenangan Pramono. Akan membuat Anies itu menjadi dalam tanda kutip ya, hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Halo guys, assalamualaikum. Ngejutin banget ya, bagaimana tidak? Anies Baswedan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno yang didukung sama PDIP. Kocak. Karena kita tahu ya selama ini ya, bagaimana background politik dari Mas Anies yang sangat agamis dan PDIP yang sangat amat nasionalis. Di mana di bawah Anies Baswedan ada para anak-anak abah. Dan di sisi PDIP ada Ahokers, karena di situ ada Pak Ahok. Yang selalu bertentangan begini guys. Tetapi bak menjilat ludah sendiri, Anies Baswedan rela bergabung dengan PDIP untuk mendukung Pramono Rano guys. Dan ini juga dianalisis langsung sama Mr. Kodari, yoi, Mr. Q, sang jenius, yoi. Langsung aja kita sikat videonya, penjelasan seperti apa. Langsung aja kita dengerin guys. Yuk. Nah ini dengan situasi sekarang Mr. Q sampai cuti ini ada kegentingan apa di DKI ini menurut Mr. Q? Ya pertarungan kan menjadi lebih ketat ya dibandingkan dengan awal-awal survei. Harus dikatakan bahwa memang dari tren-tren survei yang ada, walaupun saya sendiri nggak survei ya, dan lepas dari perdebatan di Persepi. Iya. Kita udah hadirkan tuh, kita udah hadirkan tuh Prof. Hamdi Muluk dan Bang Hanta. Betul. Dan saya sendiri juga nggak bisa ngomong banyak tentang Persepi, karena ternyata setelah saya keluar, lu berusaha masuk lagi sampai sekarang belum juga di-approve. Dan karena nggak di-approve kayaknya ya udah tahu diri aja lah ya. Sampai tarik aja suratnya. Sampai ketua Persepinya jadi juru bicara PCO ini kan. Sebetulnya begini, begitu kemarin ternyata dilantik bahwa jubir PSPCO itu ketum Persepi, sebetulnya agak ada harapan saya. Kawan. Tapi ya udahlah, gak usah lah masuk Persepi, batal aja lah masuk Persepi. Daripada masuk pro kontra yang sudah ada. Nah saya kan nggak melakukan survei dalam konteks pilkada kali ini karena di Jakarta kali ini kan. Tetapi saya melihat secara garis besar memang trennya kan Pramono dan Rano kan naik. Kemudian Ridwan Kamil dan Suswono mengalami penurunan atau paling tidak stagnan lah. Stagnan. Nah per hari ini anggaplah pertarungannya seimbang gitu. Pertarungannya seimbang. Atau Rano misalnya trennya naik dan unggul sedikit. Ya kalau mau menang Ridwan Kamil ya semua kekuatan politik harus turun untuk memberikan endorsement, memberikan dukungan, memberikan konteks. Gitu. Termasuk Pak Jokowi turun tangan langsung buat dukung RK sama Suswono guys. Kalau saya pribadi mendukung Ridwan Kamil sebetulnya udah lama. Kan saya udah pernah cerita juga mungkin di sini ya. Bagaimana pada saat pilkada Kota Bandung misalnya, saya membantu Ridwan Kamil untuk mendapatkan kursi partai pada waktu itu. Dan akhirnya Ridwan Kamil berpasangan dengan Odet ya, almarhum Pak Odet, maju dan menang di Kota Bandung. Lalu kemudian waktu pilkada Jawa Barat, saya juga membantu beliau. Nah alasan saya membantu beliau seperti Pak Jokowi, bahwa kita lihat track record-nya. Kalau Pak Jokowi melihat track record Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung, kemudian sebagai gubernur Jawa Barat dalam mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Kalau saya dulu mendukung Ridwan Kamil sebagai calon wali kota Bandung, karena memang dia background ilmunya itu di situ. Gitu. Dia sudah berpengalaman, dia arsitek, dia dia S2-nya tuh desain di Berkeley. Kemudian saya pernah ceritakan di sini juga bahwa Ridwan Kamil itu membantu Bambang Deha. Surabaya. Kota Surabaya. Waktu Bambang Deha adalah wali kota. Dan kita tahu bahwa kota Surabaya semenjak Bambang Deha itu dan dilanjutkan dengan Bu Risma itu kan mengalami perbaikan gitu ya, mengalami penataan kota taman gitu ya. Nah, Mas Bambang Deha mengajak Bu Risma, Mas Bambang Deha wali kota, pelaksananya Bu Risma. Pada periode berikutnya Bambang Deha mengajak Bu Risma kan jadi wakilnya nih, kalau saya nggak salah ingat kan udah lama sekali. Yang menjadi konsultannya Bambang Deha itu adalah
Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Gitu. Jadi Ridwan Kamil ini kalau urusan kota itu udah panjang. Ada tangannya di Surabaya, ada tangannya di Bandung, gitu ya. Bandung menjadi lebih indah buat saya, lebih rapi, kemudian lebih menarik, gitu ya. Trotoarnya asik, ya kan. Kemudian tamannya juga banyak. Maka kita bisa mengharapkan bahwa Ridwan Kamil itu dalam menata kota Jakarta sudah punya pengalaman dan referensi. Gitu. Kalau Mas Pram, oke, beliau pernah jadi Sekap, lalu pernah Sekap apa lagi ya? Pernah menteri yang lain nggak? Enggak, Seskap aja. Menteri Sekap aja ya? Seskap sama Sekjen PDI Perjuangan. Seskap dan Sekjen PDI Perjuangan. Wakil Ketua DPR. Dan sekretaris Presiden. Ya. Sekretaris Presiden kayak Pak Heru dulu. Oh, ya. Oke. Ya buat saya pengalaman Ridwan Kamil, kalau mau dia menata Jakarta, pengalaman dia sebagai mantan gubernur Jawa Barat, wali kota Bandung, dan pernah membantu Surabaya, itu lebih relevan Benar. dibandingkan dengan pengalaman Mas Pramono Anung sebagai sebagai Sekretaris Kabinet. Meskipun wakilnya juga Bang Dul ya, Rano Karno, karena pernah menjabat sebagai gubernur di Banten ya guys. Tapi cuma sebentar kalau nggak salah. Harapan saya bahwa Ridwan Kamil akan lebih baik menata Jakarta itu kalau ada pada diri Ridwan Kamil ketimbang di Mas Pram. Kalau saya pribadi gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat tadi dinamika politiknya, konstelasi politiknya, PDI Perjuangan berada di luar, kemudian apalagi belakangan bahwa Mas Pram menyatakan akan melanjutkan Anies gitu ya. Anies dulu mengalahkan Ahok dulu sebelumnya adalah kelanjutan Pak Jokowi, bersama Pak Jokowi gitu ya. Normalisasi sungai diubah jadi naturalisasi kan. Ya kan? Reklamasi ditolak dulu kan. Jadi ya artinya apa? Arahnya Mas Pram ini kan berbeda dengan Pak Prabowo, berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi ya kita bisa mengatakan pada hari ini pembelahan politik Indonesia itu di satu sisi ada Prabowo dengan Jokowi ya. Di sisi yang lain itu ada Ibu Mega. Dan pada hari ini di Jakarta ditambah dengan Anies Baswedan. Nah sebetulnya ini kan dejavu kita Pilpres 2024. Iya benar. Hah? Gimana? 2024. Kita waktu itu kan melihat bagaimana pencalonan Pak Prabowo. Sebetulnya ketika kita mencoblos calon presiden, kita itu nyoblos 2 kali. Nyoblos calon presidennya, nyoblos kingmakernya. Kalau nyoblos Prabowo, kita pilih Jokowi. Sebaliknya kalau kita dukung Jokowi, kita pilih Prabowo. Kalau kita pilih Ganjar, kita dukung Mega, dan sebaliknya. Dan kita kalau pilih Anies, sebaliknya kita mendukung Surya Paloh. Atau kita pilih Surya Paloh, kita mendukung Anies. Karena kingmakernya adalah 3 nama ini. Pada hari ini di Pilkada Jakarta, bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi, ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan, ya, Anda dukung Ridwan dan Suswono, Pramono dan Rano. Gitu. Dan per hari ini kan sudah jelas tuh pendukungnya Anies Baswedan mengatakan, misalnya siapa tuh? Kalau Syahrin kan memang jubir, Tata Ujiati, anak Abah nggak jadi nyoblos semua, yang artinya kan golput. Anak Abah sudah milih Pramono dan Rano. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029 kalau Pramono dan Rano menang, maka calon presidennya Pram, wakilnya mungkin Anies, atau sebaliknya Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya. Gitu. Ternyata mungkin itu ya niat terselubung dari Anies untuk mepet ke Mas Pram sama Rano dan mepet koalisi bareng PDIP dan Bu Mega. Kayaknya sih itu guys, ujungnya di 2029 dia pengen calon lagi dan perlu kendaraan politik karena dia nggak punya. Satu-satunya cara ya mepet sama PDIP guys. Kalau Anda nggak mau sama yang lain-lain, Anies maju calon presiden. Kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2029, jangan pilih Pramono. Karena orang Pramono udah gandengnya dengan Anies gitu. Bener. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan. Gila. Konstelasi sederhananya seperti itu. Gitu. Sederhana sih, tapi emang masuk logika juga, masuk akal. Keren Mr. Q. Anyway begini,
Kalau menurut saya masuknya Anies itu justru bukan apa ya? Energi. Bukan sesuatu yang kemudian memastikan kemenangan. Nah, bukannya kata orang-orang gitu, wah selesai pemilu. Iya. Nah, iya. Saya melihat masa Anies bahwa ini. timnya Bener. Pram dan Rano melihat bahwa tren kenaikan ini mau dikunci dengan memasukkan Anies. Gitu. Nah, itu dia. Memasukkan Anies. Kalau saya melihat justru sebaliknya. Malah ini bisa jadi blunder. Pertama yang menjadi lawan-lawan Anies ya, kayak misalnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, itu yang tadinya udah pulang ke Solo gitu kan. Balik lagi kan. Ya tadi malam apa ya? Kalau nggak salah ada Pak Jokowi. Pak Jokowi bersama dengan Ridwan Kamil, saya bersama Ridwan Kamil, eksplisit banget gitu. Nah yang kedua, sekarang begini. Itu bukankah orang menyimpulkannya, wah ini Pak RK dan Pak Jokowi mulai panik nih melihat Anies. Jadi justru malah yang timbul, wah ada kepanikan, ada ketakutan gitu. Gini, Mr. Q lihatnya gimana? Tergantung terminologi yang dipakai sih gitu. Tergantung terminologi yang dipakai. Semuanya ini kan waspada. Mau Pramono Rano waspada, Ridwan Kamil Ridho juga waspada, termasuk juga orang-orang di belakangnya. Emangnya Bu Mega, emangnya Anies nggak waspada nih dengan potensi kemenangan Pramono Rano kan? Justru gerakan untuk menggandeng Anies itu kan bagian dari upaya untuk meredakan kewaspadaan, meredakan ketakutan dalam tanda kutip dan bisa menang kan? Sebetulnya sama aja, masing-masing kan was-was ya. Semua mencari strategi dan mencari taktik. Ibaratnya kayak Indonesia lawan Jepang kemarin tanding, atau malam ini Indonesia lawan Arab Saudi. Emangnya Arab Saudi nggak deg-degan? Ya ada juga deg-degannya gitu. Emangnya Indonesia lawan Jepang, emang Jepang nggak deg-degan? Kan Kaoru Mitoma kan mengatakan kita deg-degan juga tuh babak pertama hampir gol gitu kan. Gitu. Untung nggak gol gitu. Dan kita bisa mengatasi serangan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau bicara deg-degan semuanya pasti deg-degan. Nggak ada yang namanya pertarungan nggak deg-degan gitu kan. Tapi saya mau mengatakan begini, sebetulnya langkah untuk membawa Anies masuk ke dalam itu buat saya adalah blunder dan justru bisa yang akan menjadi variabel menggagalkan kemenangan Pramono dan Rano. Gimana logik? Kok dari logiknya gimana? Kok dari logiknya? Nah ini nih, kita dengerin. Logiknya seperti apa guys? Keren nih pas ini, Mr. Q nih, ngebedahnya. Kalangan minoritas awalnya itu kumpul di Pramono Rano. Karena PDIP-nya. Satu karena PDI Perjuangan. Ah bener kan? Yang kedua karena Rano ada Suswono, ada PKS di situ. Nah sekarang begitu masuk Anies dengan isu politik identitas, dengan istilah apa track recordnya Anies ya, dengan istilah background politik Islam di belakangnya, gitu ya, yang sangat kental, ya. Maka kemudian justru kalangan minoritas ini bisa lari dari Pramono dan Rano. Mereka jadi mikir lagi. Apalagi tadi saya udah jelaskan bahwa dengan menangnya Pramono Rano, ke depan ini nanti koalisinya Pram dan Anies atau Anies dan Pram, gitu. Jadi kalau teman-teman minoritas ini ya, misalnya kalangan Kristiani dan Tionghoa misalnya ya, ini kalau Pramono menang bersama dengan Anies, ini koalisi berlanjut ke depan. Anies akan punya panggung dan akan punya jalan gitu, untuk maju ke depan. Gitu. Kalau kemarin-kemarin Anies mau maju tuh nggak bisa karena Bu Mega masih belum mau. Kalau nanti Pram menang dengan bantuan Anies, bisa jadi Bu Mega hatinya luluh. Oke kan jadinya balas budi, bener juga. Juga nih. Aku buktikan loh, Bu. Itu bukan berarti itu pembuktian Pasti bahwa nggak diajak. sini nasionalis ya, karena udah ketemu. Mungkin bersama dari kacamata PDI. Mas Anies begitu gitu. Tapi kan yang saya bahas ini kan bukan dari kacamatanya Bu Mega. Saya ini sedang membahas dari kacamatanya pemilih. Gitu. Teman-teman minoritas. Iya minoritas. Mereka bersedia nggak Anies maju lagi tahun 2029? Mereka bersedia nggak bahwa Anies akan punya peluang untuk menantang Pak Prabowo dan katakanlah Mas Gibran? Gitu. Menurut saya itu akan membuat situasi menjadi berbeda justru. Jadi menurut Anda justru Mas Anies itu nggak ketemu sama kimianya natural votersnya PDI? Per hari gitu? ini ya secara alami menurut saya sih susah. Ya balik lagi ya, ini kan kembali one on one-nya diskusi kita mengenai politik Indonesia. Masalahnya Ahokers sama anak abah kan begini dari dulu. Sekarang disatuin sulit. Bahwa
pemilih kita itu ada dua kategori, nasionalis dengan Islam, kan begitu. Nah, Mas Anies ini kan nama representasi kelompok yang politik Islam ini, terutama yang kental kan asosiasinya dengan waktu Pilkada Jakarta melawan Ahok, kemudian asosiasinya dengan Rizik Syihab. Iya. Nih, ya kita bisa lihat lah bahwa pemilihnya Anies itu memang notabene adalah Islam politik gitu loh. Nah, masa sekarang itu CS? menurut saya akan membuat Anies itu menjadi dalam tanda kutip ya, hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Ya, bagi kalangan minoritas. Nah, tapi ini berita dari Mr. Q, saya buka fifa.co.id Selasa 19 November. FPI Jakarta resmi dukung Ridwan Kamil Suswono. Nah, ini dia. Di Pilgub Jakarta 2024, DPD Front Pembela Islam secara resmi menyatakan dukungannya pada calon gubernur RK Suswono. Keputusannya diumumkan oleh surat keputusan bla-bla resmi nih. HRS, Rizik Syihab ada dukung. Ya ini kan FPI DKI, Mr. Q kan apa bedanya sama HRS? Buat saya sih itu bukannya bicara lebih simbol, bold dan lebih punya resistensi buat teman-teman minoritas dibanding sosok Mas Anies. Iya, per hari ini ya kalau kita bicara realita politik Indonesia, yang jelas-jelas pernah maju calon presiden dan mendapatkan dukungan suara itu ya Anies. Jadi kalau kita bicara representasi Islam politik atau politik Islam itu ya ada di Anies. Gitu. Yang lain-lain mungkin iya, tetapi simbol terkuat, simbol paling besar adalah Anies Baswedan. Kanalisasinya di Mas Anies ya. Iya. Meskipun ada dukungan resmi organisasi. Betul. Nggak akan. Ya kita tidak menafikan juga bahwa PKS itu partai Islam. Tapi sekarang antara PKS dengan Anies, mana yang lebih merangkum atau lebih menyimbolkan politik Islam di Indonesia? Pasti Anies. Gitu. Apalagi kalau kita bicara sistem pemerintahan Indonesia sebagai presidensial ya, ke depan itu pasti orang akan berpikir calon presiden. Mohon maaf ya, antara Anies ikut PKS atau PKS ikut Anies? Nah, menurut saya sih PKS ikut Anies kemarin ya, karena melihat bahwa Anies itu simbol politik Islam tadi. Gitu. Bukan Anies kemudian ikut PKS, betul? Ya, jadi itu kan menunjukkan bagaimana figur Anies itu lebih besar daripada. Ya, kalau Anies ikut PKS berarti Anies ambil KTA PKS. Nah, itu dia. Itu dia. Benar. Dalam konteks PKS ikut Anies, Ri, bagaimana melihat potensi tergerusnya justru pemilihnya PKS yang memang secara kultur ideologi lebih dekat dengan Anies gitu. Setelah Anies mendeklarasikan dukungannya kepada Pram. Iya gitu. bisa juga. Apakah ini berpotensi menggerus juga? Bisa juga. Nanti akan terjadi tarik menarik antara daya tarik Anies sebagai pribadi dengan garis komando PKS. Nah kita nggak boleh lupakan ya bahwa garis komando PKS itu kan juga cukup kuat juga. Dan justru salah satu ujian bagi PKS pertama nih ya terbesar menurut saya pada hari ini. Kaderisasinya PKS itu emang kuat banget emang. Bagaimana mereka mendukung kandidat yang bukan simbol Islam politik gitu loh. Walaupun sekali lagi mau ditambahkan di dalamnya juga ada kader internal yang namanya Suswono kan. Gitu. Jadi ujian mesin PKS itu hemat saya sesungguhnya salah satu adalah pada hari ini. PKS kalau mengatakan mesin kami solid, itu jangan ngomong Pilpres 2024. Itu nggak usah ada komando juga. Iya. Ya, hati nurani dan komando nyambung. Konstituennya udah ke Anies gitu loh. Tetapi pada hari ini kalau PKS mengatakan mesin kami solid, buktikan bahwa Pramono Rano itu menang di Jakarta dan menang di basis-basis di mana PKS itu kuat. Seperti misalnya di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jawa Timur mulu sih. Kenapa ya gue ingin Jawa Timur terus ya. Lagi kangen sama buka pipa kayaknya. Nah sementara kemarin Anies juga kuat tuh seingat saya tuh di Jakarta Timur sama di Jakarta Selatan gitu. Jadi sekarang di wilayah-wilayah kelompok Islam itu tarung nanti antara Anies dengan PKS. Bener. Nah, tapi kelompok-kelompok di Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat itu pusat. Ya, yang tadinya kalau Jakarta Pusat itu seingat saya kental ya, 50-50 lah. Tapi yang kental itu kan minoritas itu kan Barat dan Utara. Nah, Barat Utara tadinya saya baca itu Pramono Rano loh. Karena PDI-nya. Karena PDI-nya nasionalisnya dan karena di sana ada PKS. Dan karena mereka takut ada PKS di Rano. Tapi per hari dengan adanya Anies, bisa jadi justru Ridwan Kamil dan Suswono akan punya peluang untuk menang di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara gitu. Karena
sekali lagi tesisnya ya, pada hari ini ya tesis saya, bahwa Anies itu adalah hantu yang lebih mengerikan dibandingkan dengan PKS. Bagi pemilih minoritas. Sama PKS masih bisa berdamai, tapi sama Anies ya agak berat gitu. Agak berat. Iya, karena gini, kalau bicara politik nasional ya, kalau PKS menang, dia kan hanya bagian kecil saja dari aglomerasi DPR itu. Di situ masih ada partai-partai yang lain. Paling berapa persen suaranya PKS? Kita lihat misalnya sekarang, PKS berapa persen? 8 sekian. 7%, 8% kan? Anies berapa? 25%. PKS bisa nggak membuat misalnya Indonesia menjadi negara Islam? Legislasinya semua Islam, syariah. Nggak bisa. Karena dia kan hanya berapa? 8%. Tapi kalau Anies presiden, Anies presiden, dia punya kekuatan eksekutif yang luar biasa. Meskipun Mas DPR bisa ikut dia. Meskipun bahasanya Ari tadi, Mas Anies juga berusaha menjadi wajah moderat dengan bergabung dengan Iya, tetapi kan Anies warna kan PDI begini. ini. Pasti beda antara Anies yang jadi presiden dengan tokoh berlatar belakang nasionalis. Pasti Anies harus mengentertain basis konstituennya. Nggak mungkin enggak gitu. Sekarang misalnya gini, kenapa HTI misalnya? Atau ya HTI lah misalnya. FPI lah. FPI lah ya. FPI. Lebih cenderung kepada Anies ketimbang waktu Pilpres ya. Ketimbang misalnya kepada calon yang lain. Karena menurut mereka peluang mereka untuk eksis itu tentu lebih besar terjadi pada masanya Anies ketimbang misalnya pada masanya Jokowi. Atau misalnya kepada masanya siapa calon presiden yang dari latar belakang nasionalis. Poinnya adalah ini yang harus diuji ya, harus diuji nih. Tesis saya bahwa masuknya Anies itu ketimbang mengunci kemenangan justru membatalkan kemenangan. Nah, udah cerah ya, udah jelas banget ujungnya ini bakal di mana 2029. Yes, karena Anies Baswedan udah ditinggalin sama partai politik yang mengusungnya kemarin di 2024, ya mau nggak mau harus merapat ke PDIP. Karena jalan satu-satunya ya cuman itu, guys. Itulah dia, guys, videonya. Thank you yang udah nonton video gue ini sampai habis. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Peace.